Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak dengan kitab panduan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Kitabul Jami'. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 43 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Jami'. Hadis itu berbunyi, wa anhu qal, dari beliau yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisura'ah, kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kehebatannya dalam bertarung secara fisik. Wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, akan tetapi kekuatan seseorang itu diukur hanya dari kemampuan dia dalam menahan marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa agama kita mengajarkan kita umat Islam untuk memiliki kekuatan dari dua sisi. Kekuatan apa dan kekuatan apa? Kekuatan lahir dan kekuatan batin. Kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kekuatan fisik dan kekuatan hati. Dan salah satu bentuk dari kekuatan rohani adalah kemampuan kita untuk menahan marah. Hari ini kita akan membahas apa keutamaannya ketika seseorang bisa dan mampu untuk menahan marah. Apa keistimewaannya? Apa fadilahnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mampu menahan marahnya? Kata Imam Ibnu Tin rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa keuntungan, keutamaan, keistimewaan, fadilah yang akan didapatkan oleh orang yang bisa menahan emosinya akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Di mana dia dapatkan? Di dunia dan di akhirat. Keutamaan di dunianya dia dapatkan, keutamaan di akhiratnya juga dia dapatkan. Apa keutamaan di dunia? Yang pertama, menahan marah itu akan menghindarkan diri
dari penyesalan. Apa yang pertama? Menghindarkan diri dari penyesalan. Orang yang bisa menahan marahnya, maka dia akan sedikit menyesal di kemudian hari. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menahan amarahnya, maka dia akan sering menyesal. Mulai dari penyesalan yang paling ringan sampai penyesalan yang paling berat. Mulai dari penyesalan yang sifatnya sementara sampai penyesalan seumur hidup. Penyesalan yang paling ringan apa? Ketika dia sadar bahwa mukanya ketika marah adalah muka yang sangat ganteng. Ya, bukan. Muka yang sangat buruk. Orang marah itu mukanya jelek sekali. Matanya mendelik. Matanya melotot. Mukanya merah. Keningnya berkerut-kerut. Mulutnya mecucu. Mencucu itu bahasa Indonesia nih apa? Manyun. Mulutnya mencucu, hidungnya membesar, ya. Telinganya keluar asapnya. Andaikan saat itu ada yang ngambil apa? Gambar, kemudian di share, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan. Ternyata orang yang kelihatan bijaksana kalau lagi marah sangat jelek mukanya. Dan itu sama saja mau laki-laki mau perempuan, mau tua mau muda. Mau yang ganteng ataupun yang tidak ganteng. Yang ganteng aja jadi jelek, apalagi yang aslinya enggak ganteng. Yang cantik saja kalau lagi marah jadi jelek, bahkan mengerikan, apalagi yang tidak cantik. Penyesalan yang paling ringan yang akan dirasakan oleh orang yang marah dan tidak bisa menahan marahnya adalah perubahan wajah yang begitu buruknya. Maka ada baiknya ketika lagi marah ngapain? Ngaca. Apa? Ngaca. Supaya kita tahu betapa buruknya muka kita saat itu. Dan buruknya muka adalah gambaran dari buruknya suasana hati. Kata Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zawajir, bahwa buruknya muka itu belum seberapa dibandingkan dengan buruknya hati orang yang sedang marah dan emosi. Jadi suasana batinnya itu lebih buruk dibandingkan penampilan mukanya. Jengkel, dendam, ya, marah, emosi, panas. Ya. Jadi muka itu cuma potret dari suasana apa? Hati. Ya. Makanya hadis yang tadi kita baca menyebutkan menahan marah. Dan marah itu tempatnya di mana? Di hati. Lisan, kemudian mata, muka, itu cuma ekspresi saja. Ekspresi dari sesuatu yang ada di dalam hati. Itu penyesalan yang paling ringan.
Penyesalan berikutnya adalah ketika dia tidak bisa mengontrol lisannya. Akhirnya lisan itu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Betapa banyak orang yang mengeluarkan isi kebun binatang ketika dia lagi marah. Betapa banyak orang yang mengeluarkan sumpah serapah, mendoakan keburukan untuk buah hatinya sendiri. Dan itu akan dia sesali seumur hidupnya. Saking jengkelnya sama anak, mendoakan apa? Cilaka. Akhirnya betul-betul anaknya cilaka. Nyesel? Nyesel. Betapa banyak pertemanan hancur gara-gara marah semenit 2 menit. Padahal pertemanan itu sudah dibangun selama sekian belas tahun atau selama sekian puluh tahun. Menyesal. Kenapa dalam 1-2 menit itu keluar kata-kata yang menyakitkan temannya? Seandainya akan kembali seperti semula, maka masih akan tersisa retak-retak yang susah untuk dihilangkan. Andaikan dari awal dia bisa menahan marahnya, maka tidak akan keluar kata-kata itu. Dan yang lebih parah, bukan hanya pertemanan, tapi pernikahan dan rumah tangga hancur lebur gara-gara gak bisa menahan emosi. Betapa banyak seorang suami yang dengan ringannya menjatuhkan apa? Talak, menceraikan istrinya ketika lagi marah. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Tahan marah, agar kita tidak menyesal di hari kemudian. Karena biasanya orang yang lagi marah dan tidak dia tahan, dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tips menahan marah. Salah satunya adalah diam. Apa? Diam. Wa idza ghadibta faskut. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu lagi marah, diamlah. Apanya yang diam? Mulutnya apa tangannya? Dua-duanya. Kakinya? Tiga-tiganya. Nah, semuanya suruh diam. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Supaya apa? Supaya enggak keluar kalimat yang membahayakan dan membuat penyesalan. Perbuatan tangan yang akan menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Jadi penyesalan itu mulai dari muka yang berubah, lisan yang tidak terkontrol, kemudian tangan yang juga tidak bisa dikontrol. Sehingga dengan gampang dia menampar, dia memukul, dia membanting. Apa salahnya? Apa salahnya? Piring. Apa salahnya? Mangkok. Apa salahnya? Ciri. Apa salahnya? Mudu. Kenapa kemudian jadi semuanya serba terbang? Yang satu lempar piring, yang satu lempar mangkok, yang satu lempar ciri, sing siji balangi mudu. Mbok gawe sambal bareng lebih enak, mbok. Kenapa? Karena nggak bisa nahan emosi. Yang akan disakiti orang lain, terutama orang-orang yang terdekat. Bapak memukuli anaknya, suami memukuli istrinya.
Bahkan kadang-kadang anak memukuli orang tuanya sendiri. Gara-gara tidak bisa menahan emosi dan nanti akan menyesal. Yang paling mengerikan adalah ketika sampai level membunuh. Sehingga seharusnya ketika lagi marah itu mengubah posisi dari berdiri menjadi apa? Duduk. Dari duduk menjadi berbaring. Itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Tapi realita yang ada di masyarakat adalah ketika lagi marah dalam posisi duduk dia akan berdiri karena pengen nempeleng, pengen nampar. Ketika dalam posisi berdiri dia akan berjalan nyari apa? Kudi, ya. Nyari golok, nyari pentungan, nyari batu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Dan kadang-kadang itu hal yang remeh temeh. Anak rewel misalnya. Minta uang saku. Berkali-kali ngomong. Sedangkan orang tuanya lagi nggak punya duit. Boro-boro punya duit, tagihan lagi banyak. Baru pulang kerja. Lagi capek, panas. Anaknya ngomong terus. Akhirnya terpancing emosinya, dipukuli anaknya, bahkan naudzubillah min dzalik sampai rela dan tega membunuh buah hatinya sendiri. Semua itu diawali gara-gara tidak bisa menahan apa? Marah. Maka keutamaan yang pertama, ketika kita bisa menahan marah kita, maka kita akan mendapatkan dan bisa menghindarkan diri dari apa? Penyesalan. Penyesalan level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Keutamaan yang kedua. Orang yang bisa menahan marah, maka dia akan mendapatkan janji surga. Apa yang akan dia dapatkan? Janji surga. Hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Janji surga bagi orang yang bisa menahan marahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kita akan awali dari dalilnya dari Al-Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Surat apa? Ali Imran. Ayat pinten? 133 sampai 134. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla sedang memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian untuk menjemput ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bergegaslah kalian untuk mengejar surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga tersebut? Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat yang 133 ini Allah memotivasi kita untuk berlomba, bersegera menjemput ampunan Allah dan mengejar surganya. Allah jelaskan surganya itu seluas langit dan bumi.
Kemudian Allah terangkan surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah jelaskan bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah jelaskan sifat orang yang bertakwa. Siapa yang layak mendapatkan predikat takwa? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di saat rizkinya sedang lapang dan di saat rizkinya sedang seret. Berinfak ketika lapang dan ketika seret, ketika senang dan ketika susah. Sing gampang gue infak ketika nembe gajian. Sing paling angel infak ketika tanggal tua. Dan ketika kita bicara infak, nomor satu yang berhak untuk mendapatkan infak kita siapa? Keluarga. Keluarga. Sikit tanggal berapa lagi? Oke. Tanggal 28 ge. Jenengan pulang bawa makanan enak buat istri, insya Allah jenengan orang yang bertakwa. Bojone anak nang kene. Wis buka mau alhamdulillah. Gratisan. Ketika suasana lagi susah kok kita tetap berinfak, maka saat itulah kita akan masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Sifat berikutnya, ini sudah masuk kepada inti, yaitu tentang menahan marah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wal kadhiminal ghaidh. Sifat orang yang bertakwa adalah menahan emosi. Begitu emosinya memuncak sampai ke ubun-ubun, maka diapain? Ditahan supaya tidak meluap. Orang yang bisa menahan emosinya sehingga emosinya tidak meluap, maka dia dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla surga seluas langit dan bumi. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang bertakwa. Setelah itu apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang dijanjikan surga adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Apa bedanya Ustaz? Menahan emosi dengan memberikan maaf. Apa bedanya? Belum tentu orang yang menahan emosinya dia memaafkan. Berarti memaafkan itu level berikutnya. Memaafkan itu level berikutnya. Level yang pertama marah tahan. Wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Dan menahan marah itu masih ada sesuatu di dalam hati. Apa? Sesuatu itu apa? Medegel. Medegel itu apa? Apa? Dongkol, jengkel, dendam, marah. Masih ada. Setelah kita berhasil, kemarahan itu tidak memuncak dan tidak meluap, kita tahan. Maka level berikutnya yang diperintahkan oleh Allah adalah wal 'afina 'anil nas. Maafkan. Maafkan. Maafkan itu maksudnya apa? Ya nggak usah balas. Nggak usah balas. Boktuman Ustaz. Jadi siapa? Boktuman itu kan prediksi. Prediksi sesuatu yang belum
terjadi. Nanti kita akan bahas. Ya. Level yang di atasnya bukan hanya memaafkan, tapi melupakan. Orang yang memaafkan, ada yang bisa memaafkan, tapi masih terus mengingat-ingat. Dan level yang di atasnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, alias membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Kulo kali jenengan teng level pundi? Saya dan jenengan itu sudah sampai level mana? Nabi Yusuf alaihissalam levelnya yang mana? Yang paling tinggi Nabi Yusuf. Masih ingat kan bagaimana gara-gara pola saudara-saudaranya Nabi Yusuf beliau sengsara? Kok ia tega adiknya diapain? Dibuang ke sumur. Dan akibat dibuang ke sumur akhirnya terpisah dari ayahnya, dari orang tuanya. Gak cukup hanya terpisah. Nabi Yusuf dijadikan sebagai budak. Kemudian di beberapa saat dia dijebloskan kemana? Ke penjara. Dan kata sebagian ahli sejarah, beliau di penjara itu sampai 7-11 tahun. Bayangkan di penjara 11 tahun tanpa ada kesalahan apa-apa. Singkat cerita, keluar jadi pejabat di Mesir. Saat beliau sudah jadi pejabat tinggi, datanglah saudara-saudaranya. Datang untuk minta bantuan. Dibantu? Dibantu. Dan saat itu mereka belum sadar bahwa yang bantu adalah Nabi Yusuf, adik mereka, yang beberapa belas tahun yang lalu mereka buang. Setelah mereka sadar bahwa yang membantu adalah adik mereka sendiri, maka mereka pun minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa jawaban beliau? Allah rekam jawaban beliau dalam surat Yusuf ayat 92. Surat apa? Yusuf ayat 92. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. La tathriba alaikumul yaum. Salah satu penafsiran yang dibawakan oleh ulama tafsir ketika mereka menjelaskan makna kalimat ini, la tathriba alaikumul yaum. Apa kata mereka? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Nyong wis kelalen. Bisa jenengan melupakan kesalahan yang mengakibatkan di penjara belasan tahun? Bisa? Mulane utuh Nabi. Bayangkan. Makanya hidupnya tenang. Kita kenapa hidupnya gelisah? Kenapa? Karena perasaan dendam itu kita pertahankan di dalam hati. Yang kita ingat-ingat adalah keburukan, bukan kebaikan. Saya sering sampaikan, andaikan keburukan itu punya aroma, maka aroma yang paling pas untuk keburukan adalah aroma busuk. Andaikan kebaikan, budi baik orang lain kepada kita punya aroma, maka aroma yang paling pas adalah harum, wangi, semerbak. Apa jadinya orang yang memasukkan dan menyimpan di dalam hatinya bangkai busuk bertahun-tahun?
Apa jadinya? Nggak akan tenang hidupnya. Kue jenengane susah digawe dewek. Lupakan. Yang kita ingat-ingat adalah kebaikan. Masa cuma gara-gara suami lupa nggak beliin martabak? Mas, tolong ya, nanti pulang dari Jensut beli apa? Martabak. Aku lagi pengen banget. Siap. Ya. 86. Siap insyaallah. Ya. Betul. Jebule kelalen. Mas gak cinta sama saya. Gak pernah peduli sama saya. Diungkit lagi. Kemarin lupa nggak beliin es degan. Ya. 2 tahun yang lalu lupa tanggal ditulis kabeh, ya Allah. Lupa nggak beliin es degan, lupa nggak beliin apa lagi? Soto. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa nggak diingat yang baik-baik aja? Sudah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya udah Mas, enggak apa-apa. Ayo kita bikin martabak sendiri Mas. Ya, tinggal cari apa namanya? Kulitnya, ya. Motong-motong muncangnya dicampur sama apa? Telurnya. Ya, 11 12 lah. Ya. Ya memang rasanya enggak enak yang beli, karena rata-rata kalau beli itu kan micinnya kan akeh gitu. Jadi level yang paling tinggi adalah membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ya. Jadi Allah memerintahkan atau mengajarkan kepada kita untuk menahan marah, wal kadhiminal ghaidh, terus wal 'afina 'anil nas, memaafkan, kemudian membalas apa? Keburukan dengan kebaikan. Kita ulangi, Allah nyuruh kita apa? 1, menahan marah, terus memaafkan kesalahan, terus membalas keburukan dengan kebaikan. Seorang ulama namanya Maimun ibnu Mihran. Maimun ibnu Mihran dikisahkan punya seorang pembantu. Suatu saat Maimun sedang menjamu tamu-tamunya. Maka makanan pun hilir mudik dikeluarkan dari dapur. Salah satu makanan yang dikeluarkan adalah daging berkuah. Ya mungkin kalau di tempat kita apa? Gulai ya. Mungkin gulai. Yang baru diangkat dari manci. Ditaruh di wadah, ya, ditaruh di wadah mangkok gitu, mangkok besar. Dikeluarin. Entah kenapa, mungkin karena grogi, pembantunya itu kesandung. Sehingga isi mangkok itu tumpah, dan pas tumpahnya di atas tubuh majikannya. Siapa tadi majikannya? Maimun ibnu Mihran. Pure kena sekujur tubuhnya dan panas. Dan di hadapan tamu-tamunya. Maimun sudah tangannya apa? Mengepal. Mau mukul pembantunya tersebut.
otomatis ya, set langsung apa? Mau marah. Si pembantu itu langsung berkata, "I'mal ya maulaya ista'mil qaula Allah Ta'ala wal kadhimin al-ghaidh." Wahai tuanku, amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimin al-ghaidh. Wah, pembantu niki santri ya. Wahai tuanku, ingat firman Allah Azza wa Jalla. Amalkan firman Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Tangan habis apa? Sudah ngepel gitu, diingatkan sama pembantunya, langsung lepas. Fa'alt. Ya, saya amalkan. Gue bedanya ulama karo dewek. Ya. Coba pembantu ngingatkan kayak gitu. Jangankan pembantu, bojone pengen mutakan, masmu kan lebih ngaji semeneng. Lebih ngaji padahal nembe. Ini yang ingatkan bukan istrinya, siapa? Pembantu. Dan habis melakukan kesalahan. Kalau kesan kita itu kan membela diri. Biasanya kita kayak gitu, kalau diingatkan, wah kamu itu membela diri aja, enggak. Tapi begitulah ulama kita mencontohkan. Maka begitu dinasihati sama si pembantu ini, wahai tuanku, ingat firman Allah Azza wa Jalla, tahan marah. Maka Maimun mengatakan, iya, saya tahan marah, enggak jadi mukul. Ternyata pembantu itu masih ngomong. Apa kata beliau? I'mal bima ba'dahu. Jangan lupa, masih ada kelanjutannya ayatnya. Wal 'afina 'anil nas. Maafkan kesalahan orang. Karena kan mungkin aja majikan saat itu enggak marah karena dilihat sama siapa? Tamu. Oh, engko nek tamune Bali nembe. Maka diingatkan sama siapa? Sama bantunya. Kelanjutannya, jangan lupa. Begitu diingatkan kayak gitu, maka majikannya Maimun ibnu Mihran beliau mengatakan, kamu saya maafkan. Ternyata pembantu itu belum cukup. Beliau mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ayat tadi, wahai imam, wahai majikan, ditutup dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kemudian Maimun berkata, qad ahsantu ilaiki fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Ya, saya akan membalas kesalahanmu dengan kebaikan. Aku merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu budak. Bayangkan, disiram, ya bukan disiram, enggak sengaja apa? Nyiram gule panas kepada majikan, malah dapat apa? Dimerdekakan dari perbudakan. Berarti jajal nyiram majikan? Hah? Kalau majikannya Maimun bin Mahran, iya. Begitu para ulama kita. Sangat mudah menerima nasihat. Dan itu yang seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dapat nasihat itu, jangan berkelit, jangan berkilah, jangan berdalih, jangan beralasan. Dapat nasihat itu diterima. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Fadhil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sudah bawakan dalil dari Al-Qur'an. Sekarang kita bawakan dalil dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang menahan marah dia dijanjikan surga. Yaitu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun gharib. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan hasan atau sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfudhahu." Barang siapa yang menahan emosinya padahal dia mampu untuk membalaskan emosi itu. Berarti di sini menahan marah di saat kita mampu untuk membalas. Jadi bukan sekedar menahan marah karena tidak bisa membalas. Contoh, anak kecil kepada orang tuanya, nggak berani toh, marah tapi nggak bisa balas. Istri kepada siapa? Suaminya. Istri marah ditahan-tahan, kenapa? Karena nggak berani balas. Karyawan kepada siapa? Kepada atasannya. Ya. Prajurit kepada komandannya. Orang-orang ini kalau dia menahan emosi bagus, tapi apa motifnya? Betul-betul menahan emosi atau karena dia nggak bisa balas? Yang disebutkan keutamanya dalam hadis ini adalah orang yang menahan emosi padahal dia mampu untuk membalas. Seperti tadi itu, majikan kepada siapa? Majikan kepada pembantu. Suami kepada istri. Komandan kepada prajurit. Pejabat kepada rakyat. Bapak kepada anak. Ketika kita marah kepada orang yang lemah dan kita mampu untuk membalasnya, lalu kita tahan marah tersebut, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka orang tersebut akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Dipanggil namanya. Siapa yang manggil? Allah azza wa jalla. Fulan, disebut namanya. Untuk apa dipanggil? Hatta yukhayyiruhu Allahu min ayyil huril inisha. Dipanggil oleh Allah azza wa jalla di hadapan semua makhluknya untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Ada sekian banyak bidadari dan semua bidadari itu cantik. Berarti antara yang cantik dengan yang lebih cantik. Milih manapun yang kamu inginkan, ambil. Di mana bidadarinya? Di surga apa di neraka? Ya di surga. Mana ada bidadari di neraka? Berarti dijamin masuk surga. Mendapatkan janji surga bagi orang yang mampu menahan emosinya. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa sama sekali kita enggak boleh balas? Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Bukankah di dalam Al-Quran
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Barang siapa yang berbuat jahat kepada kalian, maka balaslah orang itu seperti kejahatan yang dia lakukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Berarti yang benar mana, Ustaz? Yang benar kita disuruh balas apa disuruh memaafkan? Yang mana yang benar? Ayat yang mana yang benar? Ayat yang nyuruh kita balas atau ayat yang nyuruh kita memaafkan? Yang mana? Dua-duanya benar sih kepriwe. Kenapa dua-duanya benar? Karena dua-duanya Al-Quran. Mana mungkin Al-Quran ada yang salah? Iya Ustaz paham, dua-duanya Al-Quran, tapi bagaimana mengkolaborasikan? Bagaimana menjamak antara dua ayat tersebut, Ustaz? Jawabannya ada dua, kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Yang pertama, membalas itu boleh, tapi lebih afdol memaafkan. Jawaban yang pertama, membalas itu apa? Boleh, tapi lebih afdal memaafkan. Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 26. Surat apa? An-Nahl ayat 126. Maaf, 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Ketika engkau akan menjatuhkan sanksi, ketika engkau akan menghukum karena engkau marah misalnya, maka hukumlah sesuai dengan hukuman yang kamu rasakan. Alias kalau kamu mau balas, maka balaslah sesuai dengan kadar perbuatan buruk yang engkau alami. Contoh, diteot. Di apa? Diteot. Teot itu adalah dicubit dengan cubitan yang besar. Ya, emang bahasa Jawa Masya Allah ya. Ketika kita dicubit dengan cubitan yang besar, maka kalau kita pengen balas, cubitlah dengan cubitan yang besar. Itu namanya sesuai, sepadan. Gak boleh kita dicubit dengan cubitan yang besar, terus kita nyubit dengan cubitan yang lebih menyakitkan. Menyakitkan mana? Gede apa cilik? Ya tergantung ciliknya seru apa ora gitu. Cilik nganti meloceh, nganti melecoh, nganti apa? Sampai berdarah. Ya kayak jewer gitu kan. Jewer itu kan ada sekian banyak level. Nganti copot kupingnya ya itu berarti level yang paling parah. Mungkin orang cuma jewernya biasa, terus dibalasnya sampai kesakitan, sampai dibawa ke dokter THT. Berarti itu enggak sepadan. Maka Allah mengatakan apa? Kalau kamu mau balas, balas sesuai dengan perbuatan perilaku buruk yang engkau alami. Enggak boleh lebih dari itu. Tapi apa kelanjutan ayatnya? Wala in sabartum. Tapi kalau kamu sabar, berarti ngapain? Balas atau memaafkan? Memaafkan. Lahuwa khairun lis-sabirin. Itu lebih baik. Berarti mana yang lebih afdal? Balas atau memaafkan? Memaafkan. Jawaban yang kedua, kata Imam Asy-Shinqiti, membalas itu ada tempatnya. Dan memaafkan ada tempatnya. Membalas ada tempatnya, memaafkan ada tempatnya. Jadi ayat ini yang nyuruh untuk membalas dipakai di sebuah momen, sedangkan ayat yang menyuruh untuk memaafkan diterapkan di momen yang lain. Momennya berbeda. Ada residivis. Ada residivis yang emang keluar masuk penjara. Dan setiap keluar melakukan kejahatan lagi. Setiap keluar melakukan kejahatan lagi. Orang yang seperti ini baiknya diapain? Dihukum atau dimaafkan? Dihukum.
Tapi orang baru melakukan kesalahan sekali. Baru sekali, nggak dikenal bahwa dia adalah pelaku kriminal. Cuman karena salah ngomong atau karena dia terpancing emosi, kemudian melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Orang yang seperti ini, momen yang pas saat itu adalah kita memberikan apa? Memberikan maaf. Anak kita misalnya, manut banget, hampir-hampir nggak pernah melakukan apa? Kesalahan yang berarti. Suatu saat dia melakukan kesalahan dan dia sudah minta maaf. Maka dalam kondisi seperti itu, momen seperti itu yang baik apa? Dimaafkan. Tapi bocah bejute pol. Maka ya beda kondisinya. Kalau nggak dihukum dia akan semakin menjadi-jadi. Maka tidak masalah dihukum. Tapi hukumannya yang terukur. Sesuai dengan kadar kesalahannya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana tips menahan marah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.